لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya Allah sehingga kita pada malam hari ini, malam Ahad, kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau dalam kitab Sampaian. Salawat dan salam semoga bersenantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil kiamat. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa bil masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnah atas agama Allah Ta'ala. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Kembali kita menyambung pelajaran kita tentang masalah yang berkaitan dengan salat. Bab cara melaksanakan salat. Perbuatan salat ada beberapa macam. Ada yang dinamakan fardu dan ada pula yang dinamakan sunnah. Jadi kerjaan salat itu ada yang fardu atau rukun, ada yang sunnah. Dan yang fardu kalau masuk ke dalam hakikat sholat dinamakan syarat. Fardu kalau masuk ke dalam hakikat sholat itu dinamakan syarat. Dan yang sunnah kalau dianjurkan mengerjakan sujud sahwi dikala tertinggal maka dinamakan apa? Sunat apa namanya? Yang sunat tadi apabila dianjurkan jika kita ketinggalan mengerjakannya lalu kita dianjurkan sujud sahwi berarti itu namanya sunat apa. Dan kalau tidak dianjurkan mengerjakan sujud sahwi artinya sudah kita ketinggalan tapi tidak dianjurkan sujud sahwi berarti itu dinamakan sunat hayat. Maka dari dua yang di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan salat itu ada empat macam. Ada empat macam. Pertama rukun, ya, rukun salat. Kedua syarat,
syaratnya. Yang ketiga sunat abad, dan yang keempat sunat hayat. Nah ini pengertian sholat memang ada empat ini, kalau tidak lepas dari yang empat macam ini. Sholat dapat diserupakan dengan tubuh manusia. Rukun itu diserupakan dengan kepala. Yang kata sholat diserupakan dengan tubuh manusia, ya kan? Tubuh manusia, rukun itu diserupakan dengan kepala. Syarat diserupakan dengan nyawa atau roh di daerah. Abad diserupakan dengan tangan. Dan hayat diserupakan dengan rambut. Nah ya, ini misalnya sholat diserupakan kayak manusia, maka kedudukan rukun itu, ya kan, kedudukan rukun itu menempati di urutan kepala. Nah jadi maksudnya apabila ketinggalan rukun, ya kan, ada sholatnya. Sama orang manusia pada kepala hidup kira-kira, manusia tanpa kepala hidup kan? Kan? Ada hidup kepala. Syarat diserupakan dengan nyawa. Ruh kita syarat itu tadi, syarat sholat. Apa syarat sholatnya? Misalnya aja masuk waktunya sudah tekan syarat sholat. Islam balik ke syarat sholat. Balik suci dari hadas syarat sholat juga. Nah jadi kalau ada syaratnya itu ada syarat sholat ya. Sholat misalnya ada suci, ada syarat. Ya. Kemudian apa? Surat apa yang diserupakan dengan tangan. Artinya tanpa tangan manusia itu hidup saja lawak, ya kan? Nah, akhirnya tanpa tangan, tanpa kaki hidup nyawa. Hayat diserupakan dengan rambut. Artinya hanya rambutnya hanya perhiasan, hiasan belaka. Artinya ada rambut, ada baju, ya kan? Botol misalnya ada baju. Nah, ya. Rukun sholat seperti yang disebutkan Imam Nawawi di dalam kitabnya Minhaj ada 13 perkara. Rukun sholat mana? 13 perkara. Dengan memasukkan tumaninah pada 4 tempat ke dalam perbuatan yang mengikuti rukun, tetapi bukan termasuk rukun. Nah jadi tumaninah itu mengikuti, ya kan? Dimasukkan ke 4 tempat, ya kan? 4 tempat. Dan misalnya ruku serta tumaninah, ya kan? Bagi tidak serta tumaninah, sujud serta tumaninah. Itu dimasukkan ke dalam situ, ya kan? Andai kan tidak dimasukkan ke dalam situ, tumaninah tadi, niscaya rukun sholat itu jadi 17 sebenarnya. Karena dimasukkan ke 4 tempat itu tadi, maka rukun sholat menjadi 13 perkara. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat, ya. Niat ialah kosong memperbuat sholat dengan hati. Niat itu di dalam hati. Jadi niat atau kosong memperbuat sholat dengan hati
itu adalah rukun yang pertama. Nah, kemudian jangan ada juga ada berniat. Bapak misalnya datang langsung Allahu Akbar, ada berniat datang. Nah, niat itu di dalam hati. Maka tidak memadai tidak cukup dituturkan dengan lidah yang tidak diikuti dengan hati. Tidak memadai ujar ini dituturkan dengan lidah yang tidak diikuti dengan hati, karena lidah menuturkan, hati kata ungkap. Ya, yang pas itu lidah menuturkan, hati mengikuti, jangan ungkapnya. Misalnya apa tadi? Dia maksud dari usolli, hati usolli itu kan aku sembahyang. Bukan usollinya itu yang niatnya, itu lapas niat. Yang di mulut itu lapas niat usolli fardhu maghribi salah raka'atin. Ya, mustaqbilal berarti ada makmuman, misalnya makmuman billahi ta'ala. Jadi niatnya ketika Allah di situ kita masang niat. Aku sembahyang dengan niatnya. Aku sembahyang fardhu maghrib. Nah, itu kosong namanya. Dan tidak merusak kalau berbeda apa yang dituturkan lidah dengan apa yang terlintas di dalam hati. Tidak merusak, jadi karena misalnya hati atau lidah tidak tahu di fardhu isya'i pada salat maghrib misalnya sholi fardhu isya'i yang warakaat min mustaqbil qiblat adaan Muhammad lillahi ta'ala pada salat maghrib Allahu Akbar, artinya maghrib juga. Nah, itu merusak, ya, ada merusak. Artinya lidahnya salah menuturkan, tapi dia tidak datang maghrib, jangan misalnya sholat maghrib tadi sholi fardhu isya'i ya arba rakaat ini kan apa rakaat ya atau salah rakaat mustaqbil dari ada makmuman dari Allahu Akbar. Tapi ini dalam adanya sudah sholat maghrib tadi karena yang penting tidak hatinya itu niatnya tidak merusak ya. Umpamanya niat di dalam hatinya dengan sholat zuhur, tetapi lidahnya tergelincir menyebut sholat asar. Ya, niat misalnya sholat zuhur, pasti anak sholat zuhur dan kalinya lidahnya tahu sudah sholat asar, sholat apa? Ketahuilah bahwa sholat itu ada 3 macam. Ketahuilah bahwa sholat itu ada 3 macam. Pertama, sholat fardu. Kedua, sholat sunat yang mempunyai waktu atau mempunyai sebab. Yang ketiga, sholat sunat mutlak, yaitu yang tidak mempunyai waktu dan tidak mempunyai sebab. Nah, jadi sholat itu terbagi 3, ada yang fardu, ada yang sunat, ya sunat yang mempunyai waktu, ya kan mempunyai sebab. Ya, kan mempunyai waktu sebab, ya kan. Misalnya habis maghrib tadi itu kan sebenarnya mempunyai sebab, jangan mempunyai waktu, artinya sholat ba'diyah maghrib. Sholat sunatan maghrib ba'diyah kan jangan. Misalnya masuk masjid, sholat tahiyat masjid itu sebab masuk masjid, lalu sholat sunatan tahiyatan masjid. Nah, itu sebab namanya.
Tapi ada sholat yang ada mempunyai waktu, ada mempunyai sebab, ada juga apa-apa, lalu dia sholat, itu sholat ada. Di dalam sholat fardu termasuk fardu nadab dan fardu kifayah, wajib ada di dalam takbirnya 3 perkara. Pertama, kosong mengerjakan sholat agar berbeda dengan perbuatan biasa. Kosong artinya niat mustahilnya ya kan. Tidak memadai kalau hanya terlintas di dalam hati sholat tanpa mengkosongkan mengerjakannya. Artinya di dalam hati saya terlintas tidak mengerjakan daripada tidak cukup atau tidak memadai. Yang dimaksud dengan sholat yang diniatkan ialah sholat yang tidak diniatkan memperbuatnya. Karena dimaklumi bahwa sholat itu adalah himpunan semua rukun yang 13, dan bahwa niat mengerjakan sholat termasuk salah satu rukun sholat yang 13. Maka lazim daripada itu bahwa yang dimaksudkan dengan sholat yang diniatkan memperbuatnya lain dari niat yang merupakan kumpulan semua rukun yang 12, karena niat tidak lagi diniatkan. Itu yang pertama adalah khosot, artinya niatnya usulnya. Yang kedua, meniatkan fardu, umpamanya dikhosotkan di dalam hatinya mengerjakan sholat fardu agar berbeda dengan sholat sunnah. Nah, yang kedua khosot, kemudian ta'arud, itu menyiapkan fardu, khosot ta'arud, menyiapkan fardunya, jangan fardu, jangan sholat fardu, supaya berbeda dengan sholat sunnah. Dan lagi wajib menyiapkan fardu sholat ulangan, dan lagi wajib menyiapkan fardu pada sholat ulangan dan sholat anak-anak menurut kaul yang diperpegangi. Artinya sholat yang diulang, sholat yang diulangi. Karena untuk menyatakan asal perintah sekalipun kedua sholat itu menjadi sholat sunnah. Wajib disertai dengan niat dalam kedua sholat di atas menurut pendapat yang disepakati para fuqaha. Kemudian yang ketiga, takdir, yang artinya menentukan waktunya, umpamanya subuh, ya kan? Atau maghrib. Nah, jadi tiga itulah yang wajib disertakan. Ya, pertama tadi kosor, usollinya atau aku sembahyang, ya, aku sembahyang. Bahasa Arabnya cuma usolli, aku sembahyang, itu wajib. Kemudian yang kedua fardu, menyebut fardunya. Kemudian yang ketiga ta'yin, menyebut sholatnya sholat apa? Ya kan? Aku sembahyang fardu maghrib misalnya. Nah, itu wajib qasar, ta'awud, ta'yin. Dikosor di dalam hatinya mengerjakan fardu subuh agar berbeda sholat yang lain, umpamanya sholat zuhur. Ya. Tidak memadai di dalam ta'yin kalau hanya diniatkan mengerjakan sholat waktu, umpamanya dalam sholat untuk mengerjakan sholat fardu ini. Aku sembahyang sholat fardu ini, misalnya itu ada cukup. Jangan ada jelas fardu apa nih, jangan aku sembahyang fardu ini
ini waktu maksudnya ya. Tapi itu pada jelas harus dijelaskan. Aku sembahyang fardu maghrib, aku sembahyang fardu isya, aku sembahyang fardu subuh, aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu asar. Itu yang wajib. Dan pusat di taruh fardunya takhir. Waktunya dari waktu yang luar sama Indonesia. Nah itu yang wajib disertakan pada setiap sholat fardu. Kalau sholat fardu yang dikerjakan itu sholat fardu Jumat, maka di dalam takbirnya menyertakan 3 perkara seperti yang dimunculkan di atas dan ditambah lagi dengan mengikuti imam kalau menjadi imam dan menjadi makmum kalau menjadi makmum. Ini sholat fardu lah, artinya sholat fardu biasa. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu 3. Sholat fardu tahir, aku sembahyang fardu maghrib itu sholat. Tetapi kalau sholat Jumat ini ada tambahan satu lagi. Aku sembahyang fardu Jumat mengikut imam. Kalau jadi imam, kalau jadi makmum mengikut imam. Kalau jadi imam, jadi imam. Nah ini ada 4. Ini kalau sholat Jumat ada tambahan lagi 1. Kalau sholat biasanya fardu biasanya cuma 3 ya. Aku sembahyang fardu maghrib. Kok benar? Yang 3-nya ada di dalam hati kita. Ketika Allahu Akbar, aku sembahyang fardu maghrib. Yang lain-lain cuma aja. Jangan. Yang penting 3 itu dibuat. Tetapi kalau sholat Jumat ada tambahan 1 lagi, mengikut imam. Kalau yang jadi makmum, jadi imam. Kalau jadi imam. Kalau kata buat yang di 1 ini tadi ada sah sholat Jumatnya. Karena sholat Jumat itu wajib berjamaah. Namun kata buat mengikut imam tadi jadi makmum itu ada sah. Imam dia juga kata buat menjadi imam ada sahnya. Nah, itu sholat Jumat. Dan ada tambahan 1 tinggi. Makmuman atau imamannya. Kalau sholat yang dikerjakan adalah sholat qashar, maka wajib di dalam qasharnya berniat qashar. Arti qashar ini meringkas. Apa makna? Meringkas ya. Sholat qashar meringkas. Ya, misalnya musolli fardhu dhuhri, musolli fardhu dhuhri qashran. Nah, qashran artinya musolli fardhu dhuhri rakaatnya qashran lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardhu zuhur 2 rakaat karena meringkas. Ya kan? Berniat dinyatakan meringkas katanya amal kotor ya kan? Atau jamak misalnya dinyatakan menjamaknya. Kalau sholat yang dikerjakan adalah sholat qashar, maka wajib di dalam qasharnya berniat qashar. Artinya ringkas. Karena bukannya aku sembahyang fardu zuhur itu ada, ya kan? Karena itu sembahyang qashar, sembahyang di perjalanan. Ini adalah qasharnya. Ringkasnya. Di dalam sholat sunat yang mempunyai waktu seperti sunat rawatib, ya kan sunat rawatib, ayat terakhir dari sunat rawatib tugasnya. Sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu, ya kan sunat rawatib nih sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu itu sunat rawatib namanya sunat, ya sunat witir, beda ya. Sunat duha, sunat hari raya.
Di dalam sholat sunnah yang mempunyai waktu seperti sholat rawatib, sebelum sholat fardu atau sholat fardu atau sesudah sholat fardu, sunat witir, sunat duha, sunat hari raya, dan sholat sunat yang mempunyai waktu sebab seperti sholat gerhana bulan dan gerhana matahari, sunat tauhid, maka wajib di dalam takbirnya dua perkara. Wajib di dalam takbirnya dua perkara. Ialah pertama qasar, artinya qasar memperbuat sholat tadi. Yang kedua takhir, yakni menentukan waktunya dalam sholat sunnah mempunyai waktu tadi. Sholat apa? Aku sembahyang misalnya sunat ba'diyah misalnya ya. Nah disebutkan itu dua itu. Itu misalnya sholat sunnah yang ada sebab. Ada dua cara. Pertama qasar, yang kedua takhir, yang menentukan waktunya dalam sholat sunat yang mempunyai waktu atau menentukan sebabnya pada sholat sunat yang mempunyai sebab. Dan tidak wajib dalam sholat sunat ini meniatkan sunat menurut kaul yang sahih. Meniatkan sunatnya dan dalam sholat sunat kepada wajib, itu menurut kaul yang sahih. Cukup aja aku sembahyang apa namanya sunat maghrib ya kan, aku sembahyang gerhana misalnya gerhana, coba aku sembahyang menjadi masjid, kalau wajib membuat sunatnya ya kan. Dan takhir sudah dianggap melaksanakan. Dan takhir dari menjelaskan tadi ya kan, melaksanakan tadi ba'diyah maghrib, aku sembahyang, aku sholat ba'diyah maghrib, sudah cukup aja ya. Artinya ada sunat, aku sembahyang sunat ba'diyah maghrib, ada perlu. Cukup aja aku sembahyang ba'diyah asar, dan ba'diyah adalah asar, objek asar adalah objek. Aku sembahyang ba'diyah zuhur, aku sembahyang objek zuhur. Artinya ada wajib membuat sunatnya. Aku sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Sudah takhir sudah cukup. Dan juga takhir tadi sudah dianggap terlaksana dengan menyandarkan sholat itu kepada sebabnya. Umpamanya kukerjakan sholat hari raya fitrah atau kusolatkan hari raya adha, dan tidak memadai kalau dikatakan kusolatkan hari raya, itu sudah memadai. Cara yang seperti ini belum dianggap terlaksana takhir karena tidak ada sandarannya. Umpamanya di dalam konsepnya kukerjakan sholat gerhana bulan atau kuperbuat sholat gerhana matahari, karena ada sandarannya. Nah, cuma hari raya aja, aku sholatkan hari raya, hari apa? Nah, karena ada sandarannya. Dan tidak memadai kalau di konsepnya kukerjakan sholat gerhana, karena ketiadaan tadi gerhana apa ya kan? Aku supaya sholat gerhana dan gerhana apa? Matahari kan gerhana bulan. Nanti belum cukup jadi. Dan juga dalam mengerjakan sunat zuhur, di dalam konsepnya kusolatkan sunat zuhur qobliyah. Kusolatkan sunat zuhur qobliyah atau ba'diyah, maka tidak memadai kalau hanya dikosotkan kusolatkan sunat zuhur kaidah ya. Jadi harus kusolatkan sunat zuhur ba'diyah atau qobliyah. Dikatakan tidak memadai karena tidak disebutkan takhir. Menjelaskan waktu dari apakah qobliyah dan ba'diyah.
baik dengan melambatkan sunat qobliyah yang dikerjakan sesudah zuhur atau ba'diyah yang didahulukan dan dikerjakan sebelum zuhur. Inilah yang diperpegangi oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah dan Syarah Mukhtasar Baqarah yang sama dengan pendapat Syekh Khatib Syarbaini dan Syekh Ramli di dalam kitab Mughni dan Nihayah. Namun Asnawi berbeda pendapat dengan pendapat di atas yang katanya tidak ada alasan mensyaratkan qobliyah, tidak ada alasan mensyaratkan qobliyah apabila sholat sunat itu didahulukan dari sholat fardu, seperti sholat zuhur pada hari Jumat, sholat sunat isya, sholat sunat maghrib, maka wajib mentahinkan qobliyah atau ba'diyah. Berbeda dengan sholat sunat asar dan sholat subuh tidak diperlukan tahyin karena di dalam keduanya setiap kedua sholat itu tidak ada sholat sunat ba'diyah. Ujar pendapat Asnawi, ya, yang pendapat Asnawi. Nah, kira sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, dosa orang kita, dosa guru kita, keluarga kita dan bersama muslimin, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita dengan jaminnya dan hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan kita dengan keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.